Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum lillahi ta'ala sya'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani asyara utawi kang kaping 12. As-sani asyara utawi kang kaping 12 iku ayas buta yen to tetep sapa muta'allim. Ayas buta yen to tetep sapa muta'allim ala kitabin ing atase kitab hatta la yatrukahu sehingga ora ninggal sapa muta'allim ing kitab abtara hale pegot atau putus gurine. Artinya hendaknya seorang muta'allim itu ketika dia ngaji, ketika dia itu ngaji satu kitab, ya diusahakan sampai tuntas supaya tidak terputus belakangnya. Ya, kalau santri-santri zaman dulu itu mereka tidak terikat dengan waktu. Artinya tidak terikat dengan waktu itu kalau mereka itu mengaji sak khatame sak pahame, maka mereka ketika mondok itu tidak terpengaruh waktu. Artinya pokoknya SMA 3 tahun atau aliyah 3 tahun, SMP 3 tahun misalnya. Mereka tidak berpikir seperti itu, sehingga tahun 70-an, tahun 1980-an, banyak mereka yang lulus SMP, lulus MTS di luar, ketika mondok di Tebuireng mereka harus mengulang kelas 4 MI. Saya minggu yang lalu ketemu dengan Kiai Syihabuddin. Kiai Syihabuddin itu ketua MUI Depok, Majelis Ulama Depok, Jawa Barat. Alumni Tebuireng, mondok di Tebuireng mulai tahun 1965 sampai 1974. Ya, jadi 9 tahun di Tebuireng. Dia lulus MTS di daerahnya sana, di daerah Depok sana. Nah, karena MTS atau SMP umum, ya, di sini langsung masuk mengulang, ya. Dan mengulang ternyata dia masuk kelas 1 MTS. Ternyata kelas 1 MTS di Tebuireng waktu itu, ya, tahun 70-an itu fikihnya sudah pakai Fathul Mu'in, ya, nahwunya sudah alfiyah. Jadi dia toleh-toleh, karena di MTS umum, di SMP umum tidak pernah dia mendapatkan pelajaran itu. Akhirnya karena bingung, dia cerita sama saya, maka dia akhirnya karena nggak kuat, ya, ini kelas 1 MTS saja sudah seperti ini, ya, bisa-bisa kelas 2 gila saya ini, ya, jadi itu, ya. Akhirnya dia terpaksa harus mengulang dari yang lebih bawah lagi. Waktu itu kalau nggak salah dia masuk kelas 5 ibtidak kalau tidak salah. Jadi waktu zaman dulu itu tahun 70-80 itu ada namanya
SP. SP itu sekolah persiapan, ya. Jadi walaupun santri masuk ke Tebuireng ini di rumahnya dia sudah lulus aliyah, dia sudah lulus sanawiyah, tapi kalau tidak mampu dengan kurikulum yang diterapkan di Tebuireng, maka dia harus mengulang masuk SP itu, ya. Baru tahun di atas tahun 80 kita akhirnya terpaksa harus mengikuti kurikulum pemerintah, ya. Jadi kalau zaman dulu lulus MTS Tebuireng itu padha karo lulusan Lirboyo, aliyah Lirboyo gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dituntaskan satu kitab dulu, baru kemudian kalau sudah hatam dalam arti paham loh ya, karena kita kadang-kadang itu yang namanya hataman ya cuman yang penting hatam, pahamnya belum tentu, maka dituntaskan. Setelah itu baru kemudian ganti kitab yang lain, ya. Nah itu wa ala fannin dan ingatasi cabang ilmu fan, hatta la yastagila sehingga ora ketungkul sapa muta'allim, ora sibuk sapa muta'allim bifannin kelawan cabang akhara kang lain, qabla ayyut kina ing dalem sadurunge yen to ngiyakinaken, qabla ayyut kina ing dalem sadurunge yen to ngiyakinaken sapa muta'allim al awwala ing fan kang awal, ya. Jadi kalau kita belajar kitab hadis, selesaikan dulu ini, ya, baru kemudian kalau sudah paham, sudah selesai, misalnya kita mengkaji Bulughul Maram misalnya, kitab hadis, kita selesaikan dulu, baru kemudian nanti mungkin pindah atau ganti ke kitab tentang fan yang lain, ya, misalnya tasawuf. Nah, baru seperti itu. Jadi jangan belajar bareng-bareng, fikih iyo, hadis iyo, tafsir iyo, tasawuf iyo, akhirnya gak enak sing nyantol belas, akhirnya tambah bingung, ya. Jadi imam mujtahid zaman dulu kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka itu alim. Kenapa? Karena pelajaran yang ditempuh itu tidak banyak, ya. Mungkin mereka mengkaji kitab fokus, setelah memahami ilmu alat, kemudian tafsir, wis sing dipelajari tafsir tok wis. Setelah itu, setelah selesai tafsir, hadis, wis hadis tok sing dipelajari, gak ono liyane. Setelah itu, setelah hadis tuntas, fikih tok sing yang dipelajari, dikaji, ya. Nah, kurikulum kita ini kan terlalu banyak pelajaran, ya. Sampean piro pelajarannya? Di rapotmu berapa? 20 berapa? 24? Ya, 24 ya. Iku kon pinter kabeh ya. Iso sampean. Abot, ya. Nah kalau ya karena tuntutan di Indonesia jadi kudu ngono. Kalau di negara-negara maju kurikulumnya nggak banyak. Sampean masuk aliyah atau SMA, ya ditakoki, sampean meneh-meneh kepingin dadi apa? Saya pengen jadi dokter. Ya wis, pelajaranmu cuma iki, biologi, kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris. Wis 5 iki ae sampean pelajari. Dadi gak ono pelajaran sejarah, pemaneh PPKN barang gak ono di luar negeri PPKN itu. Gak ada. Ya. Kenapa? Karena ya memang negara maju sekuler ngono. Ya. Katakanlah dokter gak ngerti sejarah gak apa-apa. Jadi ono dokter ditakoki, siapa pembunuh Ken Arok?
dokter, padahal dia dokter. Wah, saya nggak tahu Pak, saya dulu nggak belajar sejarah, saya hanya fokus di kedokteran, yang penting iso nyontek wong waras. Nek perlu dokternya jawab, siapa pembunuh Ken Arok? Bukan saya Pak. Ya. Jadi fokus. Nah, artinya apa? Kita tahu banyak dalam sedikit hal. Tahu banyak artinya kalau 5 pelajaran, ya kita tahu banyak dalam 5 pelajaran ini. Tapi kalau seperti sampean pelajarannya 24, tahu sedikit dalam banyak hal, ya. Jadi apa pelajaran muakah iku mang ruwe titik ibaratnya 100 dibagi 5 karo 100 dibagi 24 hasilnya kan beda gitu loh. Jadi kalau 100 dibagi 5 pelajaran tadi itu kemampuannya mungkin 20%-an lah ya, atau ya 25%-an lah. Lah sampean 100 dibagi 24, RW cuma piro? RW cuma 4%, ini tahunya 4%, ini tahunya 4%, begitu. Ya. Jadi jangan apa istilahnya seneng ngolah ngalih sebelum menuntaskan satu materi. Ya. Wa ala baladin lan ing atase negara. Wa ala baladin lan ing atase negara hatta la yang takilah sehingga ora pindah sapa muta'allim ila baladin maring negara akhara kang lain min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Jadi jangan pindah-pindah ya, sebelum pindah-pindah tempat maksudnya. Oh, saya ngono arek mondok gak kerasan ya. Mondok di kene petang wulan gak kerasan pindah pondok maneh. Jadi setahun ini ngentekno pondok 5 arek iki. Gak enek sing kerasan. Akhirnya kalah apa-apa. Ya. Kalau memang ingin tuntas, ya dituntaskan di tempat. Aneh, kenapa kok kiai-kiai zaman dulu itu hebat-hebat? Ya. Karena mereka kalau mondok itu gak seneng pindah-pindah dulu. Ya, kiai ini mondok di sini 6 tahun, pindah ke pondok yang lain 7 tahun. Setelah itu pondok pindah ke pondok yang lain, ya selama sekian tahun. Walhasil mereka itu mondoknya itu bisa jadi puluhan tahun. Mbah Kiai Karim Abdul Manap, pendiri pesantren Lirboyo, itu masuk mulai mondok itu umur 10 tahun. Umur 10 tahun wis mondok. Pondok sini sekian tahun, pondok sini sekian tahun, pondok sono sekian tahun, ke Syekhona Khalil sekian tahun, pindah ke Tebu Ireng sekian tahun. Walhasil gak terasa beliau itu keluar dari pondok umur 52 tahun. Berarti mondok pirang tahun? 42 tahun. Mondok tok. 32 tahun. Cek bujang. Apakah karena nggak laku? Loh, jangan dikira. Jenenge kiai umur 52 begitu keluar lulus dari pondok sing nawani bojo dadi mantu iku akeh. Hanya beliau diambil menantu oleh, kalau nggak salah mertuanya namanya Kiai Soleh Banjar Melati, nikahkan dengan istrinya Kiai Soleh yang umurnya baru 13 tahun. Oh, coba ya Kiai gak masalah, iya, ya masih tuwek-tuwek gak masalah jenenge Kiai. Ya, nek sing gak Kiai ya mikir-mikir ya. Bahkan dulu itu ada Mbah Yai Adlan Ali ini pondok Wali Songo itu berdiri. Ada wali santri
saking kepingine duwe keturunan kok nggone Mbah Yai Adelan itu. Sampai nawakno anake Mbah Yai, panjenengan menawi kersa mbok yoga kula niki panjenengan nikah. Ya. Mungkin nek pun gadah putra panjenengan mboten ngersakaken mboten napa-napa pun jenengan sirok mboten napa-napa. Coba. Ya, hanya ingin kepingin dapat keturunan dari kiai sampai ngono. Ya. Nah, jadi kalau seperti Mbah Yai Soleh ini, jadi mondoke iku tetap istiqomah, ya, dan itu tidak setahun 2 tahun. Nah, kalau kita kan enggak, ya, kadang gak munggah ngono ae, izin pindah golek sekolah sing iso langsung diterima, misalnya di sini kelas loro gak munggah kelas 3, ya, gak munggah akhirnya golek sekolah sing iso langsung kelas 3, ngono ya, iya, izin, ono sing wong betah ndek Tebuireng mungkin beliau nggak mikir. Di Mu'alimin itu ada anak yang malah dinaikkan kelas itu malah nggak mau. Pokoknya saya nggak mau naik kelas, lu ono ngene. Dek kene kan gak ono kan? Sampean moro nang warga, Pak, kula aja dinaikno, Pak. Ya, saya jangan gak ono ngono. Sing gak munggah iku kepengin munggah. Lho di Mu'alimin itu ada. Kenapa? Karena merasa kelas yang di atasnya ini dia belum mampu. Makanya ya mungkin apa istilahnya seperti ini, apa yang diterangkan di sini barangkali tidak terpaku pada waktu. Nggak usah malu. Ya ditanya, sampean alumni mana? Tebuireng. Berapa tahun di Tebuireng? 10 tahun. Wah hebat, di Tebuireng 10 tahun. Iya. MTS 5 tahun, aliyah 5 tahun. Gak munggah 4 tahun tadinya ya, jadi itu ya. Lah MTS 5 tahun kan berarti gak munggah 2 kali ya. Aliyah 5 tahun berarti ya gak munggah 2 kali berarti. Tapi dia tetap ya. Kenapa? Karena bagi anak seperti ini waktu itu tidak begitu signifikan dalam menuntut ilmu, karena memang waduluz zaman. Jadi menuntut ilmu itu syaratnya diantaranya lamanya waktu, ya. Fa inna dzalika maqastune mengkono yastagil iku yufarriqu, ya, iku yufarriqu misahaken apa dzalik al umura ing pira-pira perkara, wa yusgilu lan ngrepotaken apa dzalik al qalba ing ati, wa yudayyi'u lan nyia-nyiaaken apa dzalik al auqata ing pira-pira waktu, karena sibuk dengan hal-hal yang belum tuntas tadi itu. Sampean mikir wis dilungkas wis pindah sekolah, nanti setelah ini kuliah, setelah ini gini, itu akan apa? Hati kita itu menjadi terpisah-pisah antara mikir yang sini belum tuntas dengan sesuatu yang belum jelas. Itulah. Sampai ini mikir kuliah gak apa-apa, tapi tuntaskan dulu, ya. Karena yang di sini sekarang ini yang sedang Anda jalani ini adalah sesuatu yang pasti. Sementara kuliah nanti itu masih belum pasti. Sampai yang diterima nanti belum tentu. Ya, mempersiapkan mulai sekarang harus. Tapi jangan apa istilahnya, bayangan sesuatu yang nanti itu kemudian memisahkan fokus kita dengan apa yang sedang kita jalani ini, ya. Jadi itu wa ayyakuna lan yen ta ana sapa muta'allim itu iku mutawakkilan, ya, iku mutawakkilan wong kang pasrah ing Allah, fala yahtam
maka ora prihatin sapa muta'allim bi amri rizki kelawan urusan rizki, ya, wala yusgilu, ya, lan ora nyibukaken sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono amri rizki. Nah, jadi hendaknya seorang murid, seorang siswa, seorang santri itu adalah orang yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kewajiban kamu itu berusaha ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Kayak ngene iki ikhtiar. Yo ngaji, yo sekolah, yo mutolaah, yo belajar. Ini ikhtiar. Setelah sampean itu ikhtiar, tawakal. Pasrah, ya, dengan cara bukan hanya ikhtiar lahir, ini ikhtiar lahir, sampai juga harus berikhtiar batin, yo ndonga, yo ibadah, yo sholat, yo istighosah, ya, karena dua-duanya harus jalan, ya. Nah, ini jadi berusaha sambil berdoa. Ya, berusaha tok tanpa berdoa itu kesombongan, tapi berdoa tok tanpa usaha itu kebohongan. Ya, jadi sampean niku ya koyo ngene iki berusaha belajar, ya, terus nek bengi ya tangi bengi ya ndonga. Nah, kalau sampean gak melakukan ndonga, munajat, ibadah, berarti sampean wong sing sombong. Ngandalno usaha sampean tok. Ya, kalaupun sukses biasanya tidak barokah. Sebaliknya ndonga tok tapi tanpa usaha itu kebohongan. Kepingin pinter ya Allah, kula kepingin pinter ya Allah, tapi gak gelem ngaji, gak gelem sekolah, itu namanya kebohongan. Kepingin sugih gak gelem usaha ya Allah, kula nyuwun bondo ingkang kathah ya Allah, mek ndonga tok mbok tasbih iku sak gluku-gluku dipauter wet tetep iku jenenge bohong. Karena kewajiban manusia itu ikhtiar, usaha. Soal hasilnya pasrahkan kepada Allah, gitu. Ya. Wa alla yunazi'a lan yen to ora nantang sapa muta'allim ahadan ing wong suwiji, wala yukhasimahu lan yen to ora musuhi sapa muta'allim ing ahad. Ojo nantang dan juga jangan memusuhi seseorang. Kayak gini ki sampean, nah, jangan pernah jangan pernah menganggap teman itu sebagai musuh. Kalau perlu teman jadikan saudara. Ya. Kalau memang ada orang yang membencimu, ada orang yang memusuhimu, jangan dibalas. Berilah 1000 kesempatan kepada orang yang memusuhimu untuk menjadi temanmu. Tetapi jangan beri kesempatan satu kali pun orang yang mencintaimu atau sahabatmu untuk menjadi musuhmu. Jadi orang yang membenci kita, beri kesempatan 1000 kali untuk menjadi sahabat kita. Tetapi jangan beri kesempatan satu kali pun sahabat kita untuk menjadi musuh kita. Ya. Teman 1000, sahabat 1000 itu kurang, ya, sedikit. Tapi musuh 1 itu terlalu banyak. Nah, jadi jangan menantang atau memusuhi seseorang. Bab uang itu nek duwe musuh, uripe gak tenang. Ya.
Oh, gimana? Saya ini nggak bisa melupakan kejahatannya. Nah itu, kita selalu mengatakan tidak bisa melupakan keburukan orang. Seharusnya dibalik, keburukan orang itu lupakan, ingat kebaikannya. Tapi untuk diri kita, ingat keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Jadi begitu. Jadi ada eleke wong dieling-eling, apike dilalekno, tapi nek gaya awake dhewe, apike awake dhewe dieling-eling, eleke awake dhewe dilalekno. Kebalik itu. Ya. Jadi begitu. Fa innahu maqastune yunazi'ah. Fa innahu maqastune yunazi'ah iku yudayyi'u nyia-nyiaaken apa yunazi' al auqata ing pira-pira waktu wa yurisu lan nimbulaken apa ya yunazi' al higda ing unek-unek ala al higda ing unek-unek ala wal hasada lan hasud wal bagdo lan kebencian. Karena nantang seseorang itu menyia-nyiakan waktu. Kita akan sibuk mikiri orang lain sehingga lupa kesibukan diri kita sendiri. Makanya tadi saya katakan, kalau kita ini punya musuh, maka hidup kita nggak tenang. Kita akan lebih sibuk untuk memikirkan musuh kita dibandingkan dengan mikir awake dhewe. Tapi kalau orang itu tidak punya musuh, uripe tenang. Ya. Kita kemana-mana, mau pergi kemana, banyak teman. Ya, seperti kan kalau sampean di pondok ini kan dari berbagai macam daerah, ya kan. Sing omahe Surabaya, kate lunga nang Malang, ono koncone nek kono. Aku mampir ya. Oh iya ya, mampir. Akhirnya mampir. Aku nginep 3 dino. Oh iya. Akhirnya nginep gratis, mangan gratis. Ya. Nah, jadi enak. Duwe kanca iku ngirit. Ya. Nah, jadi tidak menyia-nyiakan tidak menyia-nyiakan waktu dan juga tidak menimbulkan pikiran yang buruk. Ya. Wa ayyajtaniba wa yajtaniba lan yen to ngedoi sapa muta'allim an mujalasatil miksari saking lungguh karo wong kang akeh omonge. Jangan duduk dengan orang sing akeh omonge. Cara Jawa niku KCC, kaken cocot. Ya, itu. Jadi aja sering-sering lungguh karo wong sing akeh omong. Apa maneh omongane gak jelas. Gak ana isine, gak ana manfaate. Bulet ae, ya. Biasanya wong sing akeh omong itu untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kebodohannya. Makanya kalau ada pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Tong itu nek kosong sampean pukul mesti suarane nyaring. Tapi nek tong itu bek isine banyu sampean tutuk duk ngono tok. Ya kan? Gak pate ono suarane. Karena apa? Berisi. Wa ahlil fasadi lan ahli kerusakan. Jauhi wong sing akeh omong, wong sing akeh berbuat kerusakan, wal ma'asi lan piro-piro kemaksiatan, wal asi gitu ya, wal asi lan wong kang berbuat maksiat, wal batolati ya, lan wong kang nganggur ya, maknane wong kang nganggur ngono ae ya. Jadi pengangguran, orang yang berbuat maksiat. Memang kadang-kadang bergaul dengan mereka enak, ya, tidak omong kadang-kadang nyambung. Tapi yang ngono omongane wis gak enek anune blas, ya.
Kenapa? Karena berbeda dengan kalau kita ini berkumpul dengan orang yang paham, yang punya ilmu, ya, sehingga setiap kali yang diucapkan itu mengandung isi, mengandung apa? Mengajak kita lebih dekat kepada Allah, ya, bukan malah menjauhkan diri kita kepada Allah. Maka ada satu ungkapan yang cukup menarik, musuh yang mendekatkan dirimu kepada Allah, yang menjadikan dirimu dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada sahabat yang menjauhkan dirimu dari Allah. Anak musuh, karena sampean punya musuh, itu akhirnya sampean itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, lebih rajin ibadah, lebih rajin membaca wirid-wirid, ya. Itu lebih baik daripada sahabat yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Sahabat yang mungkin misalnya mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sahabat yang ngajak mendem, ya, sahabat yang mengajak maksiat. Jadi hanya jalan-jalan tok kalau maknane. Itu lebih baik musuh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Fa innal mujawarata, ya, maka stune bertetangga, ya, nanggane itu bertetangga, iku muksiratun, ya, iku muksiratun mempengaruhi, la mahalata hale pasti. Artinya berteman, bertetangga, ya, bersahabat, berkumpul itu biasanya berpengaruh. Makanya kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, maka lihat dengan siapa dia sering berkumpul, ya, dengan siapa dia sering berkumpul. Kalau dia sering berkumpul dengan orang soleh, insya Allah ketularan soleh. Sebaliknya, kalau dia itu lebih sering berkumpul dengan ahli maksiat, insya Allah dia juga tidak baik. Ya, jadi berpengaruh. Ya. Wa ayya jelisa lan yento lungguh sapa muta'allim mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat, hale madhep kiblat. Kalau duduk seperti ini menghadap kiblat. Wa ayyastanna lan yento nglakoni kesunatan sapa muta'allim, wa ayyastanna lan yento nglakoni kesunatan sapa muta'allim bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kelawan sunnah Rasulullah. Ya, apa saja? Ya banyak. Mungkin kamu tidak bisa melakukan semuanya, paling tidak apa yang kamu bisa itu yang dilakukan. Misalnya sunnah sholat berjamaah, ya, melakukan sholat sunnah yang selalu dikerjakan, misalnya sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat rawatib, puasa Senin Kamis, bersedekah dan sebagainya. Itu diantara sunnah-sunnah. Untuk apa? Untuk menunjang kesuksesan dan keberkahan ilmu kita, ya. Jadi mencari ilmu itu tidak cukup hanya dengan usaha lahir tok, belajar tok, tapi bisa jadi kita misalnya bersedekah. Dengan bersedekah itu banyak orang yang mendoakan kita, ya Allah, muga ilmune barokah nggih nak, sering seperti itu. Dongakno. Jadi jangan dikira, ya. Itu tidak bermanfaat. Ya. Wayartanima lan ngalap keuntungan sapa muta'allim dakwata ahlil khairi ing dongane ahli kebaikan. Sering-sering jaluk dongane ustaz, dongane kiai, ya.
ahli kebaikan, ya. Wayah tariza lan ngedoi sapa muta'allim an da'watil madlumi saking dongane wong kang didzalimi, wa anil ghibati lan saking ngrasani, ya. Jadi ada akeh-akeh rasan-rasan, ngrasani apa maneh, ngrasani gurune, ya gak oleh iku opo yo aju najib iku kok ngene-ngene, ayo gak oleh ngrasani iku, oh gak oleh. Masuk santri ini kongkon ngene, gak oleh, ya. Iki contoh ya contoh tok ae. Ojo dilakoni temen Nabi. Biasanya santri ku akeh rasan-rasan ngono ya. Nah, jadi ojo ngrasani, ya. Wa ayyuk sira lan yen to ngekeh-ngekehaken sapa muta'allim as-sholata ing salat, memperbanyak salat. Memperbanyak salat itu maksudnya salat-salat wajib dan salat-salat sunat. Ora nambahi rakaate, salat subuh kok mek 2 rakaat mbok tambahi dadi 3, misal gak oleh, ya dari itu. Nah, jadi yang selama ini mungkin salat rawatib masih kurang, ya, misalnya aku kok salat duhur, qabla duhur kok cuma 2 rakaat, tak tambahi jadi aku 4 rakaat. 4 rakaat qabla duhur, 4 rakaat ba'da duhur. Ditambah, itu namanya ayyuksira. Wa ayyusalliya lan yen to maca selawat sapa muta'allim, ya. Wa ayyusalliya lan yen to salat gitu, ya. Wa ayyusalliya lan yen to salat sapa muta'allim salatal khashiin kelawan salate wong kang khusyuk. Nah, kalau salat itu ya diusahakan supaya salat dengan khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Nah, khusyuk itu bukan berarti gak eling apa-apa. Ya, sampean kok salat khusyuk itu apa? Salat yang salatnya yang orang yang tidak ingat apa-apa misalnya. Bukan berarti tidak ingat, itu salatnya wong semaput, ya. Jadi tidak ingat apa-apa itu. Tapi salat khusyuk itu adalah salat yang betul-betul sebagaimana digambarkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, Al-Baqarah itu. Salatnya orang yang ketika dia salat dia merasa seolah-olah berkomunikasi dengan Allah, sehingga ditata bacaannya, ya. Fatihah bener, ya. Bacaan tasbihnya bener, tahiyatnya bener, ya. Gerakannya bener, posisi anggota tubuhnya benar, gak guyon, ya. Jadi seperti itu insya Allah termasuk kategori khusyuk, ya. Wassalis wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.